Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2020 yang kami hormati, Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 466,66 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1942 jiwa per kilometer persegi. Penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh lahan pertanian sebesar 43,84%, kemudian lahan non pertanian sebesar 42,11%. Lahan kering sebesar 8,63%, hutan 3,8%, perkebunan 1,52%, dan badan air 0,11%. Berbicara tentang lingkungan hidup, isu yang sering mengemuka di Kabupaten Sukoharjo adalah pencemaran air, tata guna lahan, dan masalah sampah. Kabupaten Sukoharjo telah dan terus berusaha menanggulangi pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair ke badan sungai, baik oleh pelaku usaha industri, rumah sakit, hotel maupun rumah tangga. Usaha yang telah kami lakukan dalam menanggulangi pencemaran air adalah: 1. Pembuatan IPAL domestik komunal di 52 lokasi dengan jumlah pemanfaat 2.469 kepala keluarga. 2. Program bantuan jamban sehat atau jambanisasi yang telah menyentuh 3.962 kepala keluarga. 3. Melakukan kajian daya tampung beban pencemar sungai-sungai utama di Kabupaten Sukoharjo sebagai pijakan pemberi izin pembuangan air limbah bagi para pelaku usaha. 4. Pembangunan IPAL biogas untuk industri kecil, yaitu biogas untuk peternakan sapi sebanyak 62 lokasi dan biogas industri kecil tahu di 8 lokasi. Hasil dari apa yang telah kami lakukan cukup menggembirakan, dengan meningkatnya indeks kualitas air dari 74,44 pada tahun 2018 menjadi 77,5 pada tahun 2019 atau meningkat 4,11%. Kemudian tentang isu tata guna lahan, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo paling besar digunakan untuk lahan sawah. Tantangan utama di tengah peningkatan kebutuhan lahan untuk sektor perumahan, sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan adalah mempertahankan luasan sawah sekaligus produktivitas padi. Tantangan ini dijawab dengan menggalakkan berbagai macam inovasi dalam bidang pertanian, diantaranya konsolidasi lahan pertanian, integrated farming, pengembangan jarpeto, serta pembangunan embung yang dapat menambah frekuensi tanam sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Produksi padi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 sebesar 375.750 ton gabah kering giling dengan profitas sebesar 75,17 kuintal per hektar. Angka profitas ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 73,70 kuintal per hektar atau naik 1,99%, sehingga Sukoharjo tetap dapat mempertahankan status sebagai lumbung padi di Jawa Tengah. Isu lingkungan hidup berikutnya adalah permasalahan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan dengan memperkuat partisipasi masyarakat melalui
menggalakkan edukasi, sosialisasi, dan pemberian stimulus dalam pengelolaan sampah, dan selama ini cukup berhasil. Terbukti dengan berdirinya 103 unit bank sampah, 11 lokasi TPS, 3 R, 3 rumah kompos, 31 lokasi kampung iklim, dan bermacam komunitas peduli sampah yang semuanya menggalakkan program reduce, reuse, recycle sampah sehingga dapat mendaur ulang sampah sebesar 22%. Di TPA Mojorejo, Sukoharjo juga ada pemanfaatan gas metan hasil fermentasi alamiah sampah organik. Instalasi gas metan di TPA Mojorejo saat ini sebanyak 60 sambungan rumah dari kapasitas maksimal 500 sambungan rumah. Pemanfaatan gas metan dalam 1 bulan dapat mengurangi pemakaian LPG sebanyak 3 atau 4 tabung LPG ukuran 3 kilo atau menghemat sebesar 70.000 per bulan per rumah tangga. Selanjutnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup, di Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai macam inovasi diantaranya. Di bidang pertanian ada program konsolidasi lahan pertanian, integrated farming, dan pengembangan Jarpeto. Konsolidasi lahan pertanian adalah kegiatan memadukan pertanian modern dengan bidang usaha lain. Salah satu contoh konsolidasi lahan pertanian ada di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari. Kegiatan konsolidasi lahan pertanian di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dilakukan dengan membentuk Gapoktan yang bernama Gapoktan Tani Mandiri. Gapoktan Tani Mandiri menggabungkan beberapa unsur usaha, yaitu 1. Pertanian modern. Pertanian modern dilakukan dengan mekanisme pertanian, mulai dari sistem pembenihan, pengelolaan lahan, penanaman sampai dengan pemanen. Sawah juga dikembangkan dengan sistem minapadi, yaitu menggabungkan kegiatan pertanian dengan perikanan. 2. Unit pengolah pupuk organik. Unit pengolah pupuk organik menangani unit usaha peternakan sapi serta pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik. 3. Kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani ini menangani usaha perikanan sistem terpal serta pengolahan hasil perikanannya. 4. Lembaga keuangan mikro agrobisnis. Unit usaha lembaga keuangan mikro agrobisnis berfungsi menyediakan bantuan pinjaman modal bagi anggota serta mengelola usaha persewaan alat dan mesin pertanian. Inovasi di bidang pertanian selanjutnya adalah integrated farming. Integrated farming merupakan penggabungan sistem pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu hamparan lahan. Salah satu lokasi yang telah melaksanakan modal integrated farming adalah kelompok tani Subur Mulyo di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari. Metode ini mampu meningkatkan indeks pertanaman pada lahan tada hujan yang tadinya hanya bisa tanam 1 kali dalam 1 tahun menjadi 3 kali dalam setahun. Di Kabupaten Sukoharjo juga dikembangkan Jarpeto, yaitu Jaringan Petani Organik. Jarpeto merupakan organisasi yang bergerak di bidang pengembangan pertanian organik. Jarpeto memulai gerakan pertanian organik dengan merubah pengolahan sawah dari kimiawi menjadi organik, yang pada tahap awal melalui penerapan pertanian semi organik berpusat di Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban. Jarpeto merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki binaan kurang lebih 800 petani atau sebanyak 30 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. Jarpeto mampu meningkatkan produktivitas padi
dan mengembangkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Inovasi berikutnya adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Banyak lokasi ekowisata diinisiasi oleh masyarakat setempat dan pengembangannya didukung oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Antara lain lokasi ekowisata tersebut adalah 1. Masdul Kabi, masyarakat peduli Kali Mbaki. Masdul Kabi berada di Desa Menuran, Kecamatan Mbaki, Kabupaten Sukoharjo. Berawal dari warga sekitar Kali Mbaki yang prihatin akan kondisi Sungai Mbaki. Kemudian tergerak untuk membersihkan sungai secara gotong royong. Dan akhirnya berkembang sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Antara lain memberikan dukungan dengan membuat ruang terbuka hijau, arena bermain anak, dan penebaran benih ikan di sungai. Kemudian lokasi ekowisata yang kedua adalah Kampung Wisata Edukasi Kopen atau lebih dikenal dengan Kwik yang berlokasi di Kampung Kopen, Kelurahan Ngadirjo, Kecamatan Kartosuro. Latar belakang berdirinya Kwik berawal dari keprihatinan akan pengelolaan sampah yang kurang baik. Kemudian warga masyarakat secara bergotong royong dan dengan komitmen yang kuat merubah paradigma sampah yang semula dianggap sumber masalah menjadikan sumber pendapatan warga. Warga telah berhasil membuktikan bahwa sampah yang dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Inovasi selanjutnya adalah program Kampung Iklim tingkat Kabupaten Sukoharjo. Saya telah mengeluarkan surat edaran nomor 660.1/1396 tanggal 20 April 2017 tentang himbauan pembentukan kampung iklim di wilayah Kecamatan Sekabupaten Sukoharjo. Dan sejak tahun 2017 dilaksanakan perlombaan kampung iklim tingkat kabupaten sehingga dapat memberikan semangat dalam menjaga konsistensi pengelolaan kampung iklim sekaligus memicu rintisan kampung iklim baru. Sehingga sampai akhir tahun 2019 telah terbentuk 31 lokasi rintisan kampung iklim di Kabupaten Sukoharjo. Tim penilai Nirwacita Tantra yang kami hormati, berbagai macam program dan kegiatan yang telah kami lakukan di Kabupaten Sukoharjo telah banyak membuahkan penghargaan lingkungan hidup baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pada tahun 2019, Kabupaten Sukoharjo telah memperoleh 19 penghargaan bidang lingkungan hidup, 4 penghargaan sekolah adiwiyata nasional dan provinsi, 1 penghargaan Kalpataru, dan 14 penghargaan Proklim. Ini melengkapi penghargaan-penghargaan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, diantaranya Adipura berturut-turut tahun 2016, 17, dan 18. Penghargaan Nirwacita Tantra tahun 2017, Pembina Proklim untuk Bupati Sukoharjo tahun 2018, dan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Provinsi tahun 2018. Dan yang terbaru tahun 2020, Kampung Iklim Kelurahan Ngadirjo mendapatkan penghargaan Proklim Lestari, dan Kampung Iklim Kelurahan Kartosuro mendapatkan penghargaan Proklim Utama dari Menteri Lingkungan Hidup. Demikian sekilas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana secara lengkap telah disajikan dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019. Tetap semangat, tetap jaga lingkungan, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo ingin menyampaikan bahwa legislatif mendukung sepenuhnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa dukungan peran dari DPRD dapat kami sampaikan diantaranya melalui dukungan penganggaran. Dana anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 sebesar Rp15.836.434.000. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019 naik sebesar Rp947.450.000 atau 6,36% dibandingkan dengan tahun 2018 dan naik 20,1% jika dibandingkan anggaran tahun 2017. Peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. DPRD Kabupaten Sukoharjo juga mendukung pengelolaan lingkungan hidup dengan mendorong pemanfaatan dana desa serta dana aspirasi dewan untuk dialokasikan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa wujud konkret hal tersebut diantaranya: 1. Pengadaan mesin pembuat pupuk kompos granulat atau pupuk kompos butiran. 2. Pengadaan mobil pengelolaan sampah yang diserahkan pada kelompok pegiat lingkungan. Dan yang ketiga, kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam bidang legislasi, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Sukoharjo bersama dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyepakati beberapa peraturan daerah terkait lingkungan hidup, diantaranya 1. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2013. 2. Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031 yang telah diundangkan pada tahun 2018. 3. Perda tentang Pengelolaan Sampah tahun 2011. 4. Peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah diterbitkan pada tahun 2016. Dan pada saat ini sedang berproses penyusunan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang pada 3 wilayah perkotaan di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Kecamatan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Grogol, di mana ketiga rencana atau rancangan peraturan daerah tersebut telah mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS sebagai langkah penjaminan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Demikian beberapa poin peran serta DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pengawalan dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Sinergisitas akan terus dilanjutkan demi Sukoharjo yang semakin makmur dan berwawasan lingkungan. Salam.